balik lagi barengan Kansa nih. Sekarang udah jam 8 seperti biasa di jam 8 di Jumat malam ya. Ada ruang kreativitas motivasi Sobat Kreatif, dan pastinya seperti biasa juga Kansa bakal ngobrol bareng Bang Kinahar pada malam hari ini nih Sobat Kreatif. Ya, dan juga Bang Kinahar udah terhubung barengan Kansa pada malam hari ini. Langsung aja kita sapa beliau Sobat Kreatif melalui telepon. Halo, selamat malam Bang Kinahar. Selamat malam Kak Kanza. Gimana harinya Bang Kinahar? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Alhamdulillah. Kakak sehat? Alhamdulillah ya. Sehat Bang, alhamdulillah juga. Hari ini kita ngomongin soal Happy New Year ya kan Bang ya, tapi what's next? Tanpa direncanakan ternyata di hari kita lagi ngobrolnya adalah hari tahun baru. Iya, menuju kayaknya Bang ya. Iya, menuju. Gimana nih Bang? Ya. Kita dari mulai dari mana nih maksudnya? Enggak, banyak sebenarnya, tentu banyak lah yang bisa dibahas dari tahun baru, tapi yang paling standar gitu, yang kayaknya semua orang bercerita tentang apa yang akan dia lakukan atau apa yang akan dia capai, atau dalam bahasa lain resolusi apa di tahun 2022 gitu kan. Tiap tahun ya, pasti ya selalu ada resolusi ya Bang ya. Tiap tahun pasti begitu tuh gitu. Tapi sebelum masuk ke resolusi itu sebenarnya coba di apa namanya di cross check ulang bagaimana kita di tahun 2021 gitu kan. Tentu kita di tahun 2020 semalam juga melakukan resolusi untuk tahun 2021. Pastinya, Bang. Itu maksudku apakah tercapai atau tidak gitu. Jadi jangan sekedar cuman buat-buat ikut-ikut tren gitu kan. Tapi nggak ada ininya apa namanya Mbak, nggak ada tindak lanjutnya juga dari yang kita buat itu juga sepertinya ya tidak ada guna gitu ya. Jadi maksudnya sebelum kita bercerita tentang resolusi itu coba di cross check ulang bagaimana dengan resolusi kita di tahun 2021 yang semalam, banyak yang tercapai atau tidak gitu kan, kendalanya apa dan segala macam lah gitu. Baru kita masuk ke resolusi 2022. Nah, dalam penyusunan resolusi ini yang mau kita ceritakan dalam kesempatan malam hari ini, itu harapannya sih, kalau boleh lah ya, memberikan saran gitu. Jadi, bukan lagi yang bersifat, bukan yang bersifat barang gitu. Jadi, resolusinya bukan aku mau naik pangkat, atau aku mau beli rumah, atau aku mau kawin, atau aku mau punya ini gitu. Mau naikkan haji, atau kalau boleh saran sih nggak usah yang begitu model resolusinya gitu. Jadi kita coba ganti mungkin dengan resolusi yang baru. Maksudnya sebelum kita masuk jadi yang kayak mana kan pertanyaannya kenapa harus kita ganti, kenapa nggak bentuknya dunia saja ya, maksudnya dalam pengertian yang tadi gitu kan gitu. Karena ya ini mungkin tidak semua orang juga, tapi dari beberapa orang yang kutanyai, hampir rata di tahun 2021 rata-rata resolusinya modelnya begitu gitu. Jadi silakan tuliskan impian kan, model-modelnya gitulah gitu, dan sifatnya semuanya begitu gitu. Nah faktanya ya bagaimana dengan keadaan kita ini gitu. Di tahun 2021 itu ya, banyak yang tercapai atau tidak gitu. Sekali kena pandemi langsung hilang semua resolusi saat itu gitu kan. Jadi mari kita buat maksudnya resolusi yang mau dihantam pandemi atau tidak dihantam pandemi pun, tapi itu tetap bisa dilaksanakan, dan resolusinya itu malah membuat kita tidak bergoyang gitu, malah semakin kuat mau ada atau tidak adanya pandemi gitu. Nah kita mau bercerita tuh resolusi yang modelnya begitu gitu. Nah apa itu gitu ya, kalau ditanya apa itu gitu. Jadi resolusinya tuh kalau boleh saran lebih kepada pembenahan diri sih menurutku gitu, terkait dengan karakternya gitu. Jadi sebelum kita masuk ke resolusi 2022 gitu, siapapun yang mendengar obrolan kita malam hari ini gitu, beredel dulu diri kita ini, kira-kira ahlak atau karakter apa yang karakter buruk apa yang masih melekat di dalam diri gitu. Itu dulu yang diberedel, mungkin dari sisi pemarahnya, cengengnya, mut-mutannya, apalagi tidak tepat janjinya, sering terlambatnya. Nah yang itu aja yang diberedel dulu sebanyak-banyaknya, baru nanti di tahun 2022 ini yang kita jadikan resolusi gitu. Karena apapun keadaannya, kalau fokus kita dalam memperbaiki diri gitu, semua keadaan bentuk apapun insya Allah bisa kita lewati. Dan anehnya
tanpa kita harus berpikir tentang apa tadi itu yang kayak mau punya rumah, mau menikah, mau punya ini, mau punya itu gitu. Itu tuh jadi bisa tercapai dengan sendirinya gitu. Jadi maksudku kita lebih kepada penyembuhan gula gitu, penurunan gula di dalam diri, bukan penyembuhan luka gitu. Ini kalau ngulang cerita lagi kan, misalnya kita punya gula darah yang tinggi gitu kan Kak, terus di saat itu kita luka nih gitu. Kaki kita sobek misalnya atau jatuh lah Iya. gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau kita sembuhkan lukanya tanpa menurunkan gula, maka luka itu juga nggak akan sembuh gitu. Karena gulanya masih tinggi. Jadi bagaimana cara menyembuhkan luka itu? Turunkan saja gula darahnya gitu. Ketika gula darah turun, maka luka yang ada di kaki tadi otomatis akan sembuh dengan sendirinya. Nah, berdasarkan anekdot itu, menurut saya, dari apa yang saya pahami dari guru saya, itu kalau soal harta benda, jabatan gitu kan, itu sifatnya semuanya luka-luka saja gitu. Jadi banyak orang yang peduli kepada lukanya tapi tidak peduli kepada penurunan gulanya gitu. Jadi kesulitan untuk mendapatkan yang tadi yang sifatnya harta benda itu dan jabatan. Jadi mari fokusnya kepada penurunan gula. Jadi kalau boleh saran memang resolusi 2022 kita fokus kepada penurunan gula. Gula itu yang mana yang tadi? Kita makin jadi ramah orangnya, makin tidak suka marah, makin penyabar gitu kan. Nah, yang gitu-gitu tuh targetnya yang kita buat di 2022. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah cross check dulu nih kesalahan-kesalahan kita. Apa sih yang membuat kita keliru-keliru gitu ya Bang ya. Sebelum kita memikirkan yang hal-hal yang baik yang akan kita rencanakan, ada baiknya kita mengintrospeksi diri dulu gitu ya kan. Nah, yang jadi bahan introspeksi itulah yang jadi resolusi kita di tahun 2022. Jadi maksudku kita mau nggeser nih, kalau mungkin kebiasaan dulu-dulu resolusi kita sifatnya harta dan jabatan mungkin gitu kan. Kalau sekarang ini bukan itu lagi, tapi lebih pada ke apa namanya, ke pemantasan diri lah istilah orang gitu. Pemantasan diri ini dalam bentuk yang tadi tuh seberapa menyenangkan aku gitu, seberapa bahagia aku, seberapa tidak apa namanya, seberapa tepat waktu aku gitu. Nah, yang itu yang kita jadikan resolusi gitu. Jadi target kita tahun 2022 aku mau di setiap aku diundang aku hadir 5 menit sebelum waktu undangan gitu. Nah, yang gitu-gitulah. Entah kenapa kalau nanti kita kayak gitu, saya meyakini bahwa harta benda dan jabatan tuh akan mengejar-ngejar gitu. Jadi kalau istilah para filsuf-filsuf tuh harta benda dan jabatan nih layaknya bayangan yang ketika dikejar dia akan melari gitu. Tapi ketika kita menjauh darinya, dia yang akan ngejar malah kita mendekat, gitu. Dia yang malah mendekat. Nah, jadi balikkan yang kita kejar. Yang kita kejar itu lebih kepada yang tadi, kedisiplinan, gairah hidup, semangat hidup gitu kan. Passion dalam melakukan semua kegiatan gitu. Nah, yang gitu-gitunya nih yang jadi resolusi di tahun 2022. Ya, karena apa ya, hubungannya di mana gitu. Ketika kita fokus kepada perbaikan diri, maka harta dan jabatan itu akan ngejar gitu. Karena memang semua orang-orang yang memiliki harta dan jabatan gitu, pada prinsipnya mereka itu punya attitude, punya karakter yang baik gitu. Jadi mari fokus kepada pembenahan karakter saja. Nggak ada orang yang kaya banget itu yang kerjanya malas-malasan, tuh nggak ada gitu. Semua orang yang kaya banget mereka kerja tuh bisa 20 kali lipat daripada orang-orang yang biasa gitu. Terus bangunnya juga akan jauh lebih pagi daripada orang-orang yang belum dititipin harta dan jabatan yang banyak gitu. Nah, jadi mari kita fokus kepada yang itunya saja gitu. Nanti secara otomatis harta dan jabatan itu akan mengejar-ngejar diri kita gitu. Tanpa kita nggak pengen ya, tapi kalau istilah kawanku tuh ditabrak-tabrak uang gitu. Jadi uang tuh yang maksa kita untuk masukkan ke dalam kantongmu gitu. Malah bukan kita yang mencari, tapi uang yang mencari kita gitu ya. Iya. Jadi maksudnya ini cara berpikir yang lain gitu ya. Cara berpikir yang lain. Kenapa harus mencari rezeki gitu loh gitu. Karena yang namanya mencari itu memang ada hal yang paling capek gitu. Cari jodoh, cari rezeki gitu. Nggak usah dicari mereka gitu. Mereka tuh sudah ada gitu. Mereka sudah ada, tidak perlu dicari. Biarkan mereka yang datang gitu. Jadi kalimatnya tuh kalau yang namanya mencari itu melelahkan lah. Itu sama kayak saya minta tolong ke Kansa, tolong cari ikan saya jarum.
di dalam ruangan tuh kan mencari itu. Barang tuh ada, pasti ada di situ. Tapi kalau yang namanya mencari, itu kita yang akan berusaha dan kita yang akan kepeningan gitu kan. Jadi lebih bagus udahlah datangkan jarum itu gitu loh. Nah itu artinya jarumnya tidak perlu dicari. Gitu. Cuman pertanyaannya bagaimana caranya agar jarum itu yang datang gitu kan. Nah yang saya pahami bahwa rezeki atau ya rezeki dalam segala pengertian gitu. Itu tuh yang punya ya mau nggak mau ya setuju mau nggak mau memang harus dilibatkan Tuhan dalam aktivitas itu gitu. Karena semuanya punya Tuhan. Bahkan ada orang-orang tua dulu bilang kan bahwa rezeki maut jodoh itu semuanya di tangan Tuhan gitu. Oleh sebab itu biarkan saja Tuhan yang menyerahkannya kepada kita gitu. Ngapain kita capek-capek untuk membuka tangan Tuhan itu gitu kan? Benar. Ya, cuman oleh sebab itu pertanyaannya bagaimana agar Tuhan mau membukakan tangannya dan menyerahkan apa yang ada di tangannya kepada kita gitu. Nah, itu pertanyaan lanjutannya gitu kan. Nah, untuk menjawab ini gitu, hal yang paling gampang tuh maksudnya analogi yang lain tuh misalnya gini, kita punya kawan siapa ya? Bill Gates tuh kita bilang lah kawan kita, dia punya Microsoft, dia nih pembuat laptop gitu kan. Satu sisi kita memang pengen banget nih laptop gitu. Jadi bagaimana caranya gitu? Dia berkawan saja dengan si pembuat laptop gitu loh. Jadi fokus kita bukan untuk mendapatkan laptopnya, tapi kita berkawan saja dengan yang punya laptop tadi gitu. Bilanglah yang punya laptop ini kakak gitu kan. Kakak ini tukang produksi laptop banyak lah gitu. Nah aku memang pengen laptop. Jadi cara yang paling gampang ya aku berkawan saja dengan kakak. Aku buat hati kakak senang. Aku senangkanlah kakak gitu. Nah agar kakak senang bagaimana? Semua keinginan kakak ku usahakan ku penuhi. Semua yang tidak kakak suka ku usahakan untuk tidak aku lakukan gitu kan. Nah sederhana itu saja gitu. Nah kalau kakak suka gitu kan. Kalau kakak udah suka juga sama aku gitu. Nanti kapan-kapan kan aku tinggal cerita aja. Kayaknya aku perlu laptop nih gitu. Ya Iya, maksudnya betul. apa ya, aku rasa kakak pasti tergerak lah gitu. Oh iya ini aku ada nih, kok perlu yang mana gitu kan. Aku nggak bisa bayar lah itu. Lah udah pakai aja dulu gitu. Nah kalimat-kalimat itu, kenapa kita bisa, kadang kan kita pernah lah pasti sama kawan kita keluar kalimat-kalimat itu. Ya udah kau pakai aja dulu ini gitu. Aduh nggak bisa bayar aku, udahlah nanti aja gampang lah itu. Nah ya gitu-gitu kan. Nah pertanyaannya, aku mau nanya sama kakak lagi. Kakak pernah nggak mengeluarkan kalimat itu sama kawan kakak? Pernah dong gitu ya. Nah kenapa kakak bisa mengeluarkan itu sama dia? Kalimat itu kok bisa keluar sama dia? Karena udah ada kepercayaan tadi loh bang. Apa yang buat kakak bisa percaya sama dia? Karena sikap dia dan apa ya perilakunya mungkin ya tentang seperti itulah bang. Iya yang dia menyenangkan kakak ya kan pastinya gitu menyenangkan kan? Ya. Dalam segala pengertian lah bentuk menyenangkannya gitu. Nah aku rasa gitu kita nih yang dititipkan Tuhan kasih sayang tuh sangat sedikit gitu kan. Kita masih mau loh melakukan gitu. Apalagi Tuhan yang memiliki maha kasih sayang gitu maksudnya gitu. Jadi bentuk meraih kasih sayangnya ya sama. Aku rasa ya begitu juga gitu. Jadi lakukan apa yang Tuhan suka dan usahakan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka gitu. Nah yang Tuhan suka ini apa gitu. Balik lagi ke yang tadi, Tuhan suka sama hambanya yang saling menyayangi, yang tepat waktu, yang patuh peraturan dan seterusnya. Nanti kita lanjut ya kan. Iya, kita break dulu ya bang ya. Siap. Oke, soal itu kita bakal balik lagi sama Bang Ginar setelah yang satu ini dan jangan kemana-mana. Oke, soal balik lagi barengan saya masih di ruang kreativitas motivasi barengan Bang Ginahar ngebahas soal New Year, tapi what's next? Apakah kita sapa kembali nih soal kreatif ada Bang Ginahar yang masih terhubung barengan Kansa di telepon. Halo Bang Ginahar. Halo Kak Kansa. Oke, silakan kita lanjutin Bang. Ya, jadi gitu ya. Terus ada lain gitu. Kita dengan gaya kita di tahun 2021 itu kondisi kita tuh kayak sekarang ini gitu. Ya macam-macam lah gitu kan. Tapi saya mau menyentuh yang tidak terjadi perubahan apa-apa nih gitu. Ya kita gini-gini aja gitu kan. Nggak ada. Oleh sebab itu kenapa masih mau pakai gaya yang lama itu, terutama tentang resolusi ataupun yang lain-lainnya gitu. Cobalah kita gunakan dengan gaya yang baru gitu. Karena udah coba tengok tahun 2021, tengok tahun 2020 gitu kan.
ini yang ada pandeminya gitu kan. Tahun 2019 yang tidak ada pandeminya, 2018 tidak ada pandeminya gitu. Lihat bagaimana keadaan hidup kita gitu. Gitu-gitu aja gitu. Ya yang kerja ya kerja aja gitu kan. Yang dia nggak suka sama kerjaannya ya tapi harus kerja ya begitu juga gitu. Nah maksudku kalau boleh gitu, mari kita coba ganti dengan gaya baru gitu kan, nggak ada salahnya juga kita untuk mencoba gitu ya. Toh juga nggak ada ruginya gitu apabila kita melakukan apa yang kita sampaikan di sesi yang pertama tadi. Jadi fokusnya sudah yang diperbaikan dirinya saja gitu. Nggak usah lagi yang tentang apanya ya, target-target sebatas dunia, harta dan jabatan itu gitu. Tapi targetnya ke pembenahan diri gitu. Seberapa bersabar aku, seberapa tepat waktu, seberapa bersemangat dan seterusnya gitu. Yang mungkin dulunya itu masih milih-milih kerja, ayolah gitu. Tahun 2022 nih nggak usah yang gitu lagi gitu gayanya gitu. Ya walaupun kita mungkin sarjana pertanian yang harus punya kebun atau sarjana teknik yang bayangan kita harus kerja di perusahaan IT gitu, atau sarjana ekonomi yang mungkin punya cita-cita kerja di bank gitu kan. Ya tahun 2021 ini juga kita nggak apa ya, karena kita sangat bersemangat atau kepinginnya kerjaan itu, toh juga nggak dapat kerja gitu kan. Jadi coba tahun 2022 ini udahlah, nggak usah lagi pikirkan mau kerjaan apa. Apapun kerjaannya sekarang tuh yang gitu. Jadi bukan harus kerjaan itu, enggak. Apapun kerjaannya ya udah embat aja gitu. Jadi mari kita aja ya Bang iya ya, kita dengan ikhlas kita pastinya. gunakan dulu cara baru ini gitu ya. Kerjakan aja apa yang datang, fight, apa yang datang hajar gitu. Mainkan aja gitu, sungguh-sungguh di situ, berjuang di situ gitu. Ya memang ya, nggak ada yang kita ngerti loh pasti itu gitu. Bahkan kita jadi manusia ini pun kita juga nggak ngerti ya bagaimana cara menjadi manusia itu. Sebabnya Tuhan menurunkan kitab suci agar kita paham gitu. Tapi memang faktanya lebih banyak kita tidak memahami ayat kitab-kitab suci kita gitu kan. Jadinya masih samburetan juga ya kita dalam menjalani hidup ini sebagai manusia gitu. Jadi memang masih agak gimana-gimana gitu ya. Iya gitu. Jadi itu fakta kehidupan bahwa kita memang tidak ada tahunya, atau kalau bahasa guru itu kurang lebih itu fakta kehidupan itu dalam menjalani sesuatu bukan menunggu sempurna baru dijalani, tidak. Tapi memang jalan lalu sempurnakanlah dalam perjalanan itu gitu. Atau kalau dalam tulisan yang lain yang pernah saya baca, kapal itu dibuat bukan hanya untuk berlabuh gitu. Tapi kapal itu dibuat memang untuk berlayar gitu kan. Siap atau tidaknya siap kapal itu, ya kapal memang dibuat untuk berlayar. Oleh sebab itu berlayarlah. Nah ketika dalam perjalanan itu ada yang lubang-lubang, ya dalam berlayar itulah ditambal gitu kan. Jadi benar. Memang begitu fakta kehidupan. Jadi nggak usah milih-milih. Kalau yang anak ekonomi harus kerja di bank, nggak usah gitu dulu. Ketika memang ada tawaran untuk nyangkol misalnya, ya udah nyangkol aja gitu kan. Seadanya aja ya Bang ya. Iya. Dimanfaatkan apa yang ada gitu. Karena memang goalnya kurasa bukan meraih kerjaan itu, tapi memang lagi-lagi tadi diri kita, tubuh kita ini gitu. Kita ini menjadi pribadi yang benar-benar seperti yang Tuhan inginkan gitu. Nanti baru Tuhan kasihkan apa yang ada di dalam tangannya. Apa yang ada di dalam tangannya nih memang punya dua versi. Pertama, seperti yang kita inginkan, atau memang sesuatu yang tidak kita inginkan tapi akan jauh lebih baik gitu ya. Nah, itu tuh bagaimana caranya agar dia keluarkan. Lagi-lagi memang kita jadi pribadi memang yang memang layak lah mendapatkan apa yang ada di tangannya Tuhan tadi. So dalam istilah yang lain itu memang layak untuk menjadi kekasihnya Tuhan gitu loh gitu. Kalau kita udah jadi kekasih gitu ya, tanpa harus meminta gitu, kita akan berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkannya gitu kan. Begitu kita dengan kekasih-kekasih kita gitu kan. Betul. Nah, mari kita berjuang. Jadi goalnya itu memang bagaimana menjadi kekasihnya Tuhan gitu. Jadi bukan bagaimana mendapatkan mobil, bukan bagaimana mendapatkan tanah, rumah, jabatan, enggak. Tapi bagaimana menjadi kekasihnya Tuhan. Kurasa itu goal yang harus diperjuangkan gitu di tahun 2002 ini. Nah, wujud konkretnya apa? Wujud konkretnya, kita masuk ke wujud konkretnya aja nih, coba Bang. Iya, wujud konkretnya apa itu yang udah kita bahas di sesi pertama tadi itu. Tuhan tuh suka sama manusia yang kayak mana? Itu aja pertanyaan. Nah, silahkan jawab berdasarkan pengetahuan kita masing-masing. Tentu nanti beda-beda.
Tapi kan kalau secara umum ya Tuhan suka kepada manusia yang bergairah daripada yang malas-malasan gitu kan. Betul. Ya, Tuhan suka sama orang yang yes man istilahnya. Tolong bantu ini, iya. Tolong ini, iya. Yang gitu Ya, gitu. apa aja ready ya, Bang? Ready itu, bukan yang no man gitu kan. Tuhan suka sama orang-orang yang optimis gitu loh. Dan Sulit nggak nih. pilih-pilih pastinya. Nah, ya nggak pilih-pilih. Kalau memang yang ada itu hajar dulu gitu. Hajar Berjuang dulu dulu gitu, iya. Betul, betul. Jadi bukan nunggu jago. Aku ada kawanku. Sekarang nih beliau nih lagi kerja di satu kerjaan proyek gitu lah ya. Itu orang-orang di dalamnya menurutku adalah orang-orang yang jago semua lah. Dengan pengalaman main proyek itu bukan lagi 1-2 tahun gitu ya. Tapi sudah bertahun-tahun bahkan berbelas-belas gitu. Dan sekarang ini kerjaannya juga apa? Kalau istilah Medan samburetan kok gitu. Tidak berhasil menyelesaikannya seperti apa tepat waktu gitu kan. Jadi memang bukan kita yang sudah bertahun-tahun pun mengerjakan satu bidang itu juga bukan menjadi tolak ukur bahwa kita mampu menyelesaikan, enggak gitu. Karena dalam setiap kerjaan itu nanti akan punya tantangannya terus. Jadi selalu belajar karena memang poinnya selalu belajar. Jadi nggak harus nunggu kita jago dulu gitu. Oke lah kita udah cum laude lah ini waktu kuliah di ekonomi gitu kan. Harapannya kerja di bank gitu. Kerja pun nanti di bank itu juga kita akan memulai dengan nol gitu. Jadi apa aja kerjaannya kerjakan. Merasa begitulah dan berulang-ulang kali kita obrolkan, kita sampaikan di Jumat malam ini bahwa memang tak ada lain cara mengatasi kehidupan kita sekarang nih. Ya harus bersemangat, harus optimis gitu. Nggak ada gitu. Ada atau tidak adanya pandemi nanti ke depannya gitu. Pokoknya optimis aja. Jadi itu tadi ya Bang bilang kayak resolusi itu baiknya yang seperti Bang bilang tadi gitu kan? Iya, yang lebih kepada pembenahan diri gitu. Jadi apakah salah gitu Bang kita memiliki resolusi yang terkesan duniawi gitu loh? Gimana nih menurut Abang? Enggak, kita memang lagi-lagi bukan mau cerita salah dan tidak salah gitu kan. Tapi kayaknya kurang nendang gitu. Karena nanti ketika kalau kita memang misalnya pengen punya uang 2 miliar gitu kan. Itulah resolusinya di 2022 karena angka 2-nya lebih banyak jadi dia pengen 2 miliar gitu. 2022 enggak Bang? 2020 juga. 2 miliar 222 juta gitu ya. Jadi target dia itulah yang mau dia dapat dalam 1 tahun di tahun 2022 ini gitu kan. Nah itu sifatnya dunia gitu. Nanti untuk mencapai itu gitu kan. Itu kita tidak ada duit 2 miliar itu turun dari langit tentunya. Tentu harus ada sebab gitu. Nah sebab-sebabnya ini kerja. Nah atau kita nanti bantu orang, kita nyelesaikan urusan orang gitu-gitu kan. Nah nyelesaikan urusan orang dan atau bekerja di dunia karir di dunia kerjaan gitu. Yang bikin kita naik karir itu juga attitude gitu loh. Bukan cuma soal kepandaian gitu. Tapi itu juga perlu. Karena kan kita sebagai makhluk sosial juga berinteraksi sama manusia gitu ya kan? Iya, atau aku pakai istilah yang bukan juga perlu, Kak. Sangat perlu itu duluan gitu ya. Dibandingkan kecerdasan yang kita punya. Dari mana? Gini analoginya. Jago kali dia IT gitu ya. Jago banget lah dia IT. Bikin apa aja dia bisa gitu. Tapi setiap kita suruh dia bilang, aduh nggak bagus ide gue ini gitu. Nanti kita siapnya 3 hari gitu. Siapnya 7 hari gitu. Karena dia malas lah. Karena banyak kali yang dia kerjakan. Jadi singkat cerita dia udah janji, 3 hari selesai nih. Ternyata 7 hari gitu. Mau nggak attitude-nya kurang tadi itu ya Bang ya? Iya, mau nggak pakai orang yang kayak gini? Tapi dia jago banget gitu. Kakak lah yang punya perusahaan ya. Kira-kira mau nggak kakak pakai orang yang modelnya begitu gitu? Kayaknya mempertimbangkan ulang sih Bang. Karena memang kan dia gimana ya? Tidak tepat janji gitu Bang. Iya, malas kita gitulah. Itu nggak mau lah kita itu udah memperkerjakan. Tapi ada orang nggak jago-jago amat. Atau bahkan dia bodoh. Tapi dia punya semangat belajar yang tinggi. Kita suruh, dia kok buat ini ya gitu. Dia nggak ngerti, dia mau gitu melebihkan waktu kerjanya hanya untuk mempelajari itu gitu. Semangat kerja, oh iya bos, bisa nih bos. Oh ya aku usahakan lah nih gitu. Gitu orangnya. Nah itu kalau kakak lebih milih yang mana gitu? Yang jago tapi attitude-nya begitu atau yang memang tidak jago tapi dia punya attitude yang kayak tadi itu pilih yang A atau yang B kalau kakak jadi bos?
Yang pastinya yang nggak terlalu jago tapi attitude-nya bagus Iya, gitu dia Bang. Kalau mau masalah jago disuruh nggak gitu. jago kayaknya itu bisa belakangan apa namanya seiring dengan berjalannya waktu dia bisa belajar pastinya gitu kan. Betul kali. Jadi terakhir target dia yang 2 miliar yang dia mau dapat tahun 2002 itu Mhm. bisa dicapainya memang karena attitude-nya gitu, bukan karena skill-nya gitu. Mhm. Jadi skill Etos nih, kerjanya yang bagus. iya, etos kerja nih apa itu? Kalau di Bredel, etos kerja tuh ya, etos kerja nih kalau di Bredel tuh bentuk konkret orang yang punya etos kerja baik apa gitu. Ya dia Mhm. disiplin, dia tepat waktu, dia yang gitu-gitunya tuh, dia yang tanggung jawab, dia yang Betul. optimis gitu kan. Nah, Mhm. pribadi ini semua karakter loh gitu. Ini semua akhlak baik, ini semua karakter baik, ini semua cara berpikir yang baik gitu. Mulainya dari situ. Jadi memang 2022 makanya boleh nggak kalau seandainya targetnya sifatnya duniawi? Nggak apa-apa sifatmu duniawi. Mhm. Tapi nanti kau akan fokus juga kepada attitude juga gitu untuk meraih dunia itu gitu. Oleh sebab itu Oke. makanya fokusnya ke attitude saja, ngapain fokusnya ke dunia? Toh nanti kita ke attitude. Jadi Nah, kayak betul. kayak mutar gitu loh Kak maksudku Iya gitu. betul tuh Bang. Jadi ngapain mutar gitu? Udah kita fokus Eh. saja di attitude. Tapi tetaplah mengimpikan, mencita-citakan ya itu sah-sah saja. Tapi Mhm. maksudku yang tertulis, yang jadi niatan, yang diazamkan gitu, yang ditekadkan gitu. Itu tuh yang attitude-nya gitu. Bukan Mhm. yang bukan duniawinya gitu. Nah nanti makanya yang kayak tadi tuh biar dia yang ngejar-ngejar kita gitu. Tolonglah terimalah aku gitu. Nanti uang lembaran 100.000 tuh ngomongnya gitu sama kita gitu. malah malah ini ya malah minta-minta masuk ke dompet gitu Iya, masuk ke masuk lah dompetmu gitu. ya kan. Iya, kalau istilah guru tuh gini tuh ya. Eh. Istilah keduniawian yang pernah beliau gunakan bahwa uang tuh suka sama orang-orang yang bahagia gitu. Mhm. Bahagia ini yang mana? Bahagia ini yang syukur. Bahagia ini yang mana? Bahagia ini orang yang optimis gitu. Bahagia ini yang mana? Bahagia ini orang yang bergairah gitu kan. Mana ada orang Mhm. lemas, mut-mutan tuh bahagia, tak ada tuh. Mhm. Tak ada tuh ya. Tak ada. Oke lah Bang Gina, harganya kita langsung ke kesimpulan aja nih Bang. Kayaknya Oh kita ya, apa ya? Singkat nih pada malam hari ini. ya singkatnya tahun Iya. 2022 ini mari kita Hmm. ganti gaya baru. Kalau dulu kita fokus kepada yang sifatnya itu harta benda jabatan gitu. Kalau boleh Kak, kami menyarankan fokusnya kepada Mhm. pembenahan diri saja gitu. Menjadi pribadi yang layak memang menjadi kekasihnya Tuhan. Nah lucunya gitu, kita semua sepakat. Bumi dan langit beserta isinya ini semua adalah ciptaan Tuhan. Ini semua kepemilikannya Tuhan gitu. Oleh sebab itu, kenapa harus repot-repot untuk mengejar harta benda tadi? Mari kita repotkan diri kita untuk mengejar kasih sayang Tuhan. Nah, Mhm. yang perlu dibredel untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan yang mana? Yang sudah kita bredel tadi itulah. Jadi pribadi yang memang saling mengasihi. Jadi pribadi yang saling support, yang optimis dan seterusnya. Bukan yang malah mengkafir-kafirkan. Bukan malah yang membuat rusuh gitu. Itu Mhm. tak ada bedanya kita seperti teroris. Teroris ini kan adalah sesuatu yang menakutkan gitu kan. Jadi kalau Mhm. kita jadi orang yang suka menjudge orang, membuat orang sedih, itu ya itu tuh sama kayak teroris karena menakutkan juga gitu. Walaupun kita nggak bawa bom, tapi esensinya kita yang menjadi pribadi yang menakutkan itu gitu. Sama Mhm. aja. Mari ubah diri kita bukan menjadi pribadi yang menakutkan, tapi menjadi pribadi yang memang layak untuk dicintai. Ciri-cirinya gitu ya. Semakin banyak orang yang mencintai kita, insya Allah tuh itu tandanya Tuhan juga mencintai kita. Jadi fokuslah Betul. kepada yang tadi itu. Jangan yang kehadiran kita itu dibenci, ketidakadaan kita disenangi. Jangan yang begitu gitu. Kalau terbalik ya Bang ya, Iya. jangan sampai tuh amit-amit Bang. Tapi kok lebih baik itu yang kehadiran di atas sesi itu mungkin kehadiran kita itu mungkin tak dianggap orang, tapi Mhm. ketika kita tidak ada, kita dicari-cari orang gitu. Atau yang di atasnya lagi gitu. Ketidakadaan kita tuh dirindukan, keadaan kita. Kalau kita ada di situ, kita tuh sangat sangat disenangin orang gitu. Mhm. Nah, yang itulah yang harus yang kurasa bisa kita jadikan resolusi gitu. Nah, paling untuk terakhir, Mhm. kalau ada yang bilang bahwa merayakan itu adalah nggak bagus, mengikuti orang itu nanti kafir, kan ada yang gitu-gitu tuh. Iya Menurutku betul Bang. nggak perlu lah. Kita nih mengikuti kalender yang kita ikuti ini juga bukan kalender bukan kalender Islam kok gitu. Mhm. Jadi kalau katanya mengikuti satu kaum tuh
itu artinya kita adalah bagian dari kaum itu, kan dalilnya selalu itu gitu kan. Ya dipilah-pilah, jangan samburetan semua gitu. Enggak, Jangan tentu diambil plek-plekan gitu ya. iya, jangan gitu. Pahami esensinya gitu. Yang paling penting kurasa gitu, akidah kita tetap kita meyakini bahwa ya Tuhan kita sesuai dengan agamanya masing-masing lah gitu. Toh memang ya dari kalender saja kita sudah mengikuti apa ya, yang bukan Islam kok gitu kan. Jadi kok kita malah marah-marahi orang yang bersyukur akan menyambut tahun ini gitu. Ya, tapi untuk yang bersyukur yang mengadakan pesta kembang api pada malam hari ini sangat gembira untuk menyambut tahun depan gitu. Ya, kalau boleh kami mengingatkan, sebenarnya kita tuh sedang menyambut semakin dekatnya kematian kita. Jadi jadi sebenarnya orang-orang hebat itu, orang-orang yang merayakan tahun baru ini dengan kegembiraan, itu artinya dia sangat senang menyambut dirinya sebentar lagi akan meninggal gitu kan. Jadi itu orang-orang yang hebat sebenarnya. Udah kita ya bagus lah gitu. Tapi selamatin aja gitu ya Bang. Iya, tapi menurutku lebih bagus lagi dalam menyambut kematian bukan dengan perayaan yang begitu gitu kan. Tapi memantaskan diri untuk nanti berani berdiri tegak di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Jadi fokusnya mari ke situ. Itu aja Mbak Kansa. Oke Bang Kinahar, terima kasih untuk malam ini Bang Kinahar. Terima kasih Obrolannya luar biasa sekali ya. Buat kita-kita yang mungkin belum punya resolusi, mungkin bisa dipertimbangkan lagi resolusinya ke depan yang seperti apa gitu ya Bang ya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Kinahar. Sampai jumpa Sehat-sehat Kak Kansa. selalu. Selamat tahun baru untuk Kak Kansa. Selamat tahun baru dan juga tim untuk Bang RRI Kinahar. yang ada di sana. Sampai jumpa di tahun 2022 nanti ya Bang. Ya, insyaallah, amin. Iya, dan selamat malam Bang. Selamat malam Kak Kansa. Oke.